بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita telah memahami bersama tujuan hidup kita, hikmah penciptaan kita di muka bumi ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana telah kita dengarkan surat Az-Zariyat ayat ke-56, sering disampaikan, sering kita baca juga. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah, kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tujuan hidup kita, hikmah penciptaan kita adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Akan tetapi jamaah sekalian, terkadang dalam beribadah kita semangat. Bahkan bukan hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah pun, yang nawafil, yang tidak wajib, kita berusaha untuk mengerjakannya sebanyak-banyaknya karena kita sedang semangat. Tapi terkadang datang saat kita futur, yaitu melemah semangat, menjadi malas, tidak lagi rajin dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya ini masalah. Ini adalah masalah. Nanti akan kita jelaskan betapa bahayanya futur ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang paling penting bagi kita mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika futur melanda. Maka insyaallah ta'ala di kesempatan ini kita akan menyebutkan 10 yang harus kita lakukan agar kita dapat mengobati penyakit futur dalam diri kita. Yang pertama sekali adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah menghilangkan penyakit ini dari dalam diri kita.
Karena jemaah sekalian, memang tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Bahkan tidak ada yang bisa memampukan kita untuk melakukan semua ibadah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan inilah rahasianya. Mengapa setelah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, disusul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa jemaah sekalian? Karena hamba tidak akan bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Ini rahasia. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, rahasia setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in, karena hamba butuh pertolongan Allah dalam beribadah kepadanya. Kalau Allah tidak menolongnya, tidak mungkin dia bisa beribadah kepada Allah. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat An-Nur ayat ke-21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah dari Allah kepadamu dan rahmatnya, maka tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan dirinya selama-lamanya. Mensucikan diri itu maknanya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu arti mensucikan diri. Membersihkan diri. Kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka kata Allah, kalau bukan karena anugerah dari Allah dan rahmatnya kepadamu, tidak seorang pun darimu dapat mensucikan diri, yaitu dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya selama-lamanya. Jadi jemaah sekalian, kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, kita bisa berzakat, kita bisa berhaji, kita bisa menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat, kita dapat meninggalkan riba, meninggalkan khamar. Itu semuanya karena anugerah dan rahmat Allah kepada kita. Karena Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua bentuk doa. Yang pertama doa mohon hidayah, yang kedua doa mohon perlindungan dari futur. Doa mohon hidayah sangat banyak, termasuk yang kita baca dalam surat Al-Fatihah dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Siapa jemaah sekalian orang-orang yang Allah berikan kenikmatan yang dimaksudkan dalam ayat ini? Maksudnya adalah para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan hidayah menjadi pengikut mereka. Dan di antara doa hidayah yang juga sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. 4 diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula doa-doa memohon istiqamah. Termasuk doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Para istri Nabi SAW mengatakan, ini termasuk doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Doa memohon istiqamah. Jadi ini bentuk doa yang pertama. Doa-doa mohon hidayah dan mohon istiqamah. Yang kedua jemaah sekalian, doa-doa minta perlindungan dari futur itu. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengabarkan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari kemalasan dan kepikunan atau kelemahan dan dosa dan hutang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari 4 ini. Yang pertama dari kemalasan. Di dalam kitab Bahrul Fawaid disebutkan yang dimaksud dengan kemalasan di sini adalah futurun fil insan anil wajibat. Kemalasan seseorang dalam mengamalkan yang wajib, yang Allah perintahkan. Maka Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari hal ini, dari kemalasan dalam beribadah. Kemudian dari al-haram. Al-haram itu adalah kelemahan. Disebutkan dalam Bahrul Fawaid, al-haram adalah futurun min da'fin yahillu bil insan. Al-haram itu yang Nabi SAW minta perlindungan darinya adalah futurun, kemalasan yang berasal dari kelemahan manusia, yaitu kelemahan dalam fisiknya. Jadi kalau yang pertama adalah kelemahan dari hatinya, yaitu kemalasan. Yang kedua, kelemahan dari fisiknya. Maka Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah dari 2 hal ini. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, kelemahan, dosa, dan hutang. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kata Anas, ini termasuk doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah dari 8 hal yang buruk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham. Ini yang pertama. Al-ham itu kegelisahan atau kesedihan menghadapi masa depan. Gelisah. Maka ini hal yang buruk.
kita harus jauhi dan kita mohon kepada Allah untuk dilindungi darinya. Yang kedua, al-hazan. Meminta perlindungan kepada Allah dari kesedihan atas sesuatu yang telah berlalu. Dari kesedihan atas sesuatu yang telah berlalu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-ajaz. Nabi SAW meminta perlindungan dari kelemahan. Dari sifat lemah. Yaitu lemah dalam beribadah. Kemudian yang keempat, al-kasal. Beliau meminta perlindungan dari kemalasan. Futur dalam beribadah. Kemudian yang kelima, al-bukhl. Nabi SAW meminta perlindungan dari sifat bakhil. Sifat tidak dermawan. Kemudian yang keenam, al-jubun. Sifat penakut atau pengecut. Yang ketujuh, wadala iddain. Dikuasai oleh hutang. Ditekan oleh hutang. Dan yang kedelapan, wa ghalabatir rijal. Ditindas oleh orang. Jadi jemaah sekalian, ini 8 yang Rasulullah SAW meminta perlindungan darinya. Maka yang terkait dengan pembahasan kita adalah yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, Nabi SAW minta perlindungan dari al-ajaz, sifat lemah. Kemudian yang keempat, Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Imam Ibn al-Battal rahimahullah dalam syarah Al-Bukhari mengatakan, al-isti'adah minal ajzi wal kasali li'annahuma yamna'ani al-abda min ada'i hukukillah wa hukuki nafsihi wa ahlihi. Meminta perlindungan dari kelemahan dan kemalasan itu harus kita lakukan karena keduanya menghalangi seorang hamba untuk menunaikan hak-hak Allah dengan sebaik-baiknya. Begitu pula hak dirinya dan hak keluarganya. Dan membuat dia malas beribadah. Jadi jemaah sekalian, berdoa kepada Allah. Inilah di antara doa Rasulullah SAW. Jadi terbagi dua. Doa memohon hidayah dan istiqamah. Ini yang pertama. Yang kedua, doa mohon perlindungan dari sifat lemah dan malas. Baik lemah fisik maupun lemah hati. Kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla darinya. Baik, ini yang pertama jemaah sekalian yang harus kita lakukan ketika futur melanda. Yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting sekali. Para ulama kita mengingatkan, banyak orang salah memahami tawakal. Mereka mengira tawakal itu hanya untuk urusan dunia saja. Untuk urusan kesehatan, keselamatan hidup di dunia, dari musibah yang menimpa fisik. Padahal jemaah sekalian, yang lebih penting lagi kita bertawakal kepada Allah untuk urusan agama kita. Untuk urusan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Untuk penegakan tauhid dan sunnah dalam diri kita. Ini lebih penting kita bertawakal kepada Allah.
Dan doa yang benar adalah doa yang disertai dengan tawakal, yaitu bergantungnya hati kita hanya kepada Allah dan menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah saja. Ini penting jemaah sekalian, karena tawakal itu termasuk kunci utama menggapai pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah menegaskan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maksudnya Allah pasti menolongnya. Ini berlaku untuk urusan dunia, yang lebih utama untuk urusan akhirat. Hati kita bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Dan tidak boleh sedikit pun kita bergantung kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, para ulama salaf mengatakan, "Man sarrahu an yakuna aqwan nas, falyatawakkal 'ala Allah." Barang siapa yang ingin menjadi orang terkuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Termasuk jemaah sekalian, kekuatan dalam beribadah. Orang yang paling hebat ibadahnya adalah yang paling kuat tawakalnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling hebat tawakalnya, maka ibadahnya pun yang paling hebat. Jadi ini penting kita lakukan. Serahkan hati kita kepada Allah. Gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Dengan harapan yang besar, Allah menolong kita untuk semangat dalam beribadah. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengetahui betapa bahayanya penyakit futur ini, kemudian berusaha meninggalkannya dengan sekuat tenaga. Ini yang ketiga. Harus ada usaha untuk menghilangkan penyakit ini dari dalam diri kita. Harus ada usaha. Sama saja dengan penyakit yang menimpa fisik. Kita berusaha untuk berobat. Begitu pula jemaah sekalian, penyakit yang menimpa hati. Ini penyakit hati. Harus juga kita berusaha menghilangkan penyakit ini. Dan termasuk yang membantu seseorang lebih keras dalam usahanya apabila dia mengetahui bahaya penyakit itu. Bahkan lebih penting lagi, berusaha untuk menghindarinya. Jemaah sekalian, ini penyakit. Sebelum dia datang, kita hindari, itu lebih bagus. Itu lebih penting untuk dilakukan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti hari-hari yang kita jalani saat ini. Kita menghadapi virus COVID-19 yang kita tahu bahayanya besar. Maka usaha kita pun besar dalam melakukan pencegahan-pencegahan agar kita tidak terkena wabah ini. Maka jemaah sekalian, penyakit-penyakit yang menimpa hati kita itu sebenarnya lebih berbahaya daripada penyakit yang menimpa fisik kita. Maka seharusnya kita harus lebih keras dalam berusaha. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa bahaya futur?
Minimalnya ada 3 bahaya yang ingin saya ingatkan. Yang pertama adalah futur itu, malas dalam beribadah, adalah termasuk sifat orang-orang munafik. Termasuk sifat orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya surat An-Nisa ayat 142. Tentang sifat solatnya orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri malas-malasan. Tidak semangat mereka. Futur mereka, malas mereka. Yura'unan nasa. Mereka hanya ingin riak kepada manusia agar dipuji orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maksudnya mereka tidak khusyuk. Jadi ini 3 sifat solat orang munafik. Pertama, malas. Dan itulah makna futur. Malas dalam beribadah. Yang kedua, riya. Mereka ingin dipuji orang. Yang ketiga, mereka tidak khusyuk. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Maka penyakit futur ini adalah sifat orang munafik. Ini bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, jemaah sekalian. Ketika kita futur, melemah semangat kita, atau bahkan kita berhenti dalam melakukan amal-amal soleh, maka ini bisa saja bukan hanya membahayakan kita, tapi juga membahayakan umat, membahayakan agama Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang-orang yang memusuhi Islam itu nggak akan pernah berhenti untuk memerangi Islam. Kenapa kita berhenti? Terutama para da'i, para ustadz, para ulama, dan para penuntut ilmu, dan semua yang membantu para da'i untuk berdakwah, termasuk panitia-panitia kajian, pengurus-pengurus kajian. Kalau mereka kehilangan semangat dalam berdakwah, sementara musuh-musuh Islam terus-menerus memerangi Islam, apa yang terjadi jemaah sekalian? Mereka terus memerangi kita, kita tidak ada perlawanan. Dan perlawanan yang terpenting adalah dakwah. Dan Allah ingatkan tentang sifat orang-orang yang memusuhi Islam ini. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 217. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Allah mulai ayat ini dengan mengingatkan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Sehingga muncul istilah di masyarakat, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena fitnah lebih besar dosanya. Tapi apa arti fitnah di sini jemaah sekalian? Artinya syirik. Dan mengajak orang untuk murtad, untuk berbuat kesyirikan dan kekufuran. Jadi bukan fitnah seperti yang dipahami banyak masyarakat. Fitnah dalam bahasa Indonesia bukan. Yaitu menuduh orang melakukan keburukan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Dalam Al-Quran, yang dimaksud fitnah lebih kejam dari pembunuhan, atau lebih besar dosanya daripada pembunuhan, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran. Dan atau ajakan melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran itu. Memurtadkan orang-orang yang beriman. Itu yang dimaksud dengan fitnah di sini. Yang lebih kejam, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jadi bukan menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, yang lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Bukan. Kemudian Allah ingatkan kita. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ
hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka tidak akan berhenti memerangi kalian sampai mereka berhasil memurtadkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Ini kata Allah, di antara sifat musuh-musuh Islam. Mereka nggak akan berhenti. Terus-menerus mereka akan memerangi Islam dan kaum muslimin dengan berbagai cara. Apakah peperangan fisik atau peperangan terhadap akidah? Peperangan terhadap pemikiran, ibadah dan akhlak. Mereka rusak kaum muslimin pada akidahnya, pemikirannya, ibadahnya dan akhlaknya. Mereka tidak akan berhenti. Lalu kenapa kita yang menyampaikan kebenaran, yang menuntut ilmu tentang kebenaran, menjadi lemah semangatnya, bahkan berhenti melakukannya? Padahal musuh-musuh Islam tidak pernah berhenti. Maka ini tentu memudaratkan Islam dan kaum muslimin. Baik. Kemudian bahaya yang ketiga jemaah sekalian. Futur akan menjerumuskan kepada gugur. Futur mendekati gugur. Jadi kalau futurnya tidak diobati, bisa jadi dia gugur. Tadinya melemah semangatnya, bisa jadi hilang semangatnya sama sekali. Na'udzubillah, ini yang perlu kita takutkan. Karena penyakit ini kalau tidak diobati, akan semakin parah. Bahkan seharusnya sebelum datang penyakit ini, kita cegah terlebih dahulu. Iya. Nanti akan kita sebutkan di antara sebab-sebab untuk mencegahnya. Jadi jemaah sekalian, ini di antara bahaya futur. Maka dengan mengetahui bahayanya, kita pun semakin keras berusaha mencegahnya, dan apabila kita tertimpa, maka kita berusaha lepas darinya. Dan jemaah sekalian, semakin keras usaha kita, maka peluang mendapatkan pertolongan Allah juga semakin besar. Ingat itu jemaah sekalian. Semakin keras usaha kita dalam beribadah kepada Allah, dalam menempuh jalan-jalan hidayah, dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, serta mendakwahkannya, maka semakin besar peluang kita mendapatkan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, benar-benar akan kami berikan hidayah kepada mereka ke jalan-jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yasta'fif yu'ifahullah, wa may yastaghni yughnihillah, wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa berusaha menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menjaga kesucian dirinya. Barang siapa berusaha merasa cukup atau mencukupi dirinya, tidak membutuhkan orang lain, tidak bergantung kepada orang lain, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi jemaah sekalian, Allah memiliki sifat yang maha adil, tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Semakin keras kita berusaha, maka insya Allah Ta'ala semakin besar pula pertolongan Allah kepada kita. Baik, ini yang ketiga. Kemudian jemaah sekalian yang keempat, yang sangat penting untuk kita lakukan, agar kita semakin semangat dalam beribadah, atau menjadi semangat dalam beribadah ketika futur melanda, adalah kembali memperbaharui keikhlasan kita.
tauhid kita dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kunci utama untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah semata. Serta ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua kunci utama mendapatkan hidayah dan mendapatkan perlindungan Allah dari usaha-usaha setan untuk menyesatkan kita dan dari kungkungan hawa nafsu. Dalam surat Shad ayat 83, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sumpah setan. Surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Setan bersumpah, maka demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, manusia semuanya. Ini jemaah sekalian, sumpah setan yang menunjukkan tekadnya yang begitu dahsyat untuk menjerumuskan manusia dalam dosa. Tetapi subhanallah, setan pun mengakui ada golongan manusia yang tidak bisa dia sesatkan. Siapa mereka? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Apa makna ikhlas di sini jemaah sekalian? Maknanya adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah semata-mata. Jadi ikhlas itu lawannya adalah syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil, riya. Jadi kalau ada orang berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah misalkan, menyembelih untuk selain Allah, lalu dia katakan saya ikhlas, dia bukan orang yang ikhlas. Dia bukan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini hakikat ikhlas. Menjauhi dosa syirik. Apakah syirik besar maupun syirik kecil? Yaitu riya. Orang yang riya, maka itu juga merusak keikhlasannya. Ini kunci utama untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dan diakui oleh setan. Dia tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Karena setan punya ilmunya. Bahwa Allah akan selalu menolong orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang mentauhidkannya. Kemudian jemaah sekalian, kita sering mendengarkan, sering membaca bagaimana ujian yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian berat. Ujian yang sangat berat yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Yaitu beliau digoda oleh seorang wanita. Bukan wanita sembarangan. Wanita yang memiliki kedudukan dan wanita yang cantik rupawan. Untuk melakukan hubungan terlarang. Subhanallah. Ketika itu beliau anak muda yang lagi bergejolak syahwatnya. Dan tidak punya istri. Tidak ada tempat pelampiasan beliau. Dan beliau ketika itu jauh dari keluarganya. Maksudnya kata para ulama, andai beliau ketahuan orang, beliau nggak terlalu malu. Nggak ada yang kenal beliau. Keluarganya nggak ada di situ. Kemudian, wanita itu yang mengajak. Laki-laki jemaah sekalian umumnya, jika dia masih sesuai fitrahnya, tabiatnya yang asli, malu kepada wanita. Apalagi sampai mengajak berhubungan yang terlarang.
Tapi ini wanitanya yang ngajak. Subhanallah. Wanita pun bukan mengajak sekedar menggoda. Mengajak terang-terangan. Ayo kita lakukan. Subhanallah. Dan wanita itu agresif. Bukan hanya mengajak, bahkan memaksa. Beliau atau wanita itu sampai menutup pintu-pintu dan jendela. Tinggal tersisa mereka berdua di dalam ruangan itu. Tapi ini bukan disengaja oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dijebak di situ oleh wanita tersebut. Ya. Jadi jangan ada yang berpikir saya mau pingin coba seperti Nabi Yusuf. Lalu sengaja menjerumuskan diri dalam hal tersebut. Nggak boleh, itu bahaya besar. Dan kita tidak mengetahui apakah kita bisa sabar seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kita nggak bisa menjamin diri kita. Iya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam bukan sengaja. Beliau dijebak. Sampai berduaan bersama wanita tersebut. Tidak ada orang lain. Suaminya lagi pergi. Maka jemaah sekalian, kalau bisa kita ibaratkan, Nabi Yusuf alaihissalam bagaikan sudah berada di dalam mulut buaya. Ini buaya betina nih. Tinggal buaya itu menutupkan mulutnya, matilah beliau. Ibaratnya seperti itu. Tapi ternyata beliau bisa selamat. Beliau selamat dari hubungan terlarang tersebut. Maka lihatlah jemaah sekalian. Apa kata Allah tentang sebab keselamatan beliau dalam surat Yusuf ayat ke-24. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a. Innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kata Allah. Kami palingkan keburukan itu serta perbuatan keji itu dari Yusuf. Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi jemaah sekalian, ini sebab utama. Nabi Yusuf alaihissalam ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk sebesar-besarnya sebab kita mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah di sini jemaah sekalian, termasuk di dalamnya tambahan hidayah sehingga kita semangat dalam beribadah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi, dengan tauhid dan menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, inilah kunci utama agar kita mendapatkan hidayah. Agar kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, ini lebih penting lagi ketika kita berhadapan dengan godaan untuk berbuat dosa. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, faman malat nafsuhu ila muharramin falyati bi'ibadatillahi kama amarallah mukhlisan lahud dinah fa inna dzalika yasrifu anhu su'a wal fahsya. Siapa yang nafsunya telah condong kepada yang haram,
maka hendaklah ia segera beribadah kepada Allah sesuai petunjuknya. Petunjuk Allah adalah meneladani Rasulullah SAW. Serta mengikhlaskan, memurnikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah. Fa inna dzalika yasrifu anhu su'a wal fahsya'a. Karena kata beliau, dengan ibadah yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi SAW, itu akan memalingkan dia dari setiap keburukan dan kekejian. Jadi jamaah sekalian, ini kesimpulan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang pentingnya tauhid dan sunnah. Jadi tauhid dan sunnah itu bukan sekedar syarat diterimanya amalan. Kita memahami pentingnya tauhid dan sunnah sebagai syarat diterimanya amalan. Tapi itu juga adalah sebab terbesar Allah menolong kita dari keburukan dan kekejian. Baik keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Ini yang dipahami para ulama dari dalil-dalil yang ada. Baik. Maka ini yang keempat jemaah sekalian. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan ketika futur melanda? Adalah tetap menjaga ketakwaan kita. Dan menjaga batas minimal futur. Jadi ada batas minimalnya. Karena jemaah sekalian, kita akui kita lemah, sering tertimpa futur. Namun kita harus paham, ada batas minimal futur yang nggak boleh kita lewati. Kalau lewat itu, bahaya kita. Habis kita. Binasa kita. Maka ini harus kita perhatikan. Menjaga ketakwaan dan menjaga batas minimal futur. Kenapa jemaah sekalian kita harus menjaga ketakwaan? Karena takwa kepada Allah adalah solusi semua masalah kita. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, yaitu dari semua masalahnya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi, takwa adalah solusi semua masalah. Oleh karena itu, sefutur apapun kita harus berada dalam batas ketakwaan. Nggak boleh keluar dari batas ketakwaan. Kalau keluar, bahaya kita. Apa batas minimalnya futur itu? Atau batas minimal ketakwaan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak." Setiap amalan, kata Nabi SAW, memiliki masa semangat. Dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Maka barang siapa yang masa futurnya kepada sunnahku, sungguh dia telah beruntung. Dan barang siapa yang masa futurnya kepada selain sunnahku, maka dia binasa, celaka. Jemaah sekalian, apa maksud hadis ini? Mari kita baca keterangan para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Inna minan nasi
man yakunu lahu syiddah wa nasyatun wa hiddatun wa jitihadun azimun fil ibadah. Sesungguhnya di antara manusia ada yang punya kekuatan, semangat, dan usaha maksimal serta perjuangan yang sangat besar dalam ibadah. Usaha yang besar dalam ibadah. Summa la budda min futurin fi dzalik. Kemudian setelah itu mesti terjadi futur. Artinya futur ini manusiawi sebenarnya. Manusia berada dalam keadaan pasang surut keimanan. Sehingga begitu pula semangat ibadahnya mengikuti pasang surut keimanannya. Maka kata Syekh, wahum fil fatrah naw'an. Hadis ini menunjukkan kepada kita, manusia ketika futur ada dua jenis. Minhum man yalzami sunnah, fala yatruku ma amara bihi, ma umira bihi, wala yaf'al ma nuhiya anhu. Golongan yang pertama adalah tetap berpegang teguh dengan sunnah. Walaupun futur. Walaupun futur, mereka tetap berpegang teguh dengan sunnah. Maka mereka tidak meninggalkan perintah dan tidak melakukan yang dilarang. Artinya apa? Yang wajib tetap mereka amalkan. Yang haram tetap mereka tinggalkan. Mungkin sebagian sunnah mereka tinggalkan karena futur, tapi yang wajib tidak mereka tinggalkan. Mungkin sebagian sunnah mereka tinggalkan, tapi yang wajib tidak mereka tinggalkan. Mungkin sebagian makruh mereka lakukan, tapi yang haram tidak mereka lakukan. Inilah jemaah sekalian batasannya. Batasan futur. Ini golongan yang pertama. Yang masih berpegang teguh dengan sunnah ketika futur. Dia tidak meninggalkan yang wajib dan tidak melakukan yang haram. Iya. Bal yalzam ibadatallahi ilal mamat. Bahkan dia tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai kapan? Sampai mati. Walaupun futur melanda, tetap dia beribadah kepada Allah sampai mati. Karena itulah akhir masa ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Iya. Ini golongan yang pertama. Kemudian kata beliau, wa minhum man yakhruju ila bid'atin fi dini. Dan di antara mereka yang futur itu sampai keluar kepada bid'ah dalam agama. Au fujurin fi dunyah, atau maksiat dalam urusan dunia. Inilah jemaah sekalian, golongan yang kedua, yang berbahaya. Ketika tertimpa futur, dalam agama dia berbuat bid'ah, dalam urusan dunia dia maksiat. Urusan dunia itu seperti jual beli, dia menipu, dia korupsi, dia bohong, dan lain-lain. Maka ini sudah keluar batas. Sudah keluar batas minimal futur yang dibolehkan. Iya. Yang paling parah kata Syekh, hatta yushira ilaihin nas, sampai menjadi pembicaraan manusia, fayuqal, maka orang itu pun disebut, dikatakan tentangnya, hadza kana mujtahidan fid dini, thumma sara kadza wa kadza. Orang ini dulunya rajin ibadah, semangat dalam agama, kemudian jadi seperti ini sekarang.
Jadi jamaah sekalian, kalau orang sudah berbicara seperti itu, maka itu sudah bahaya. Dia sudah keluar dari batasan futur yang dibolehkan. Fahadha mimma yukhafu ala man badala anil ibadat asy-syar'iyyah ila ziyadat al-bid'iyah. Maka jamaah sekalian, ini kata Syekh yang dikhawatirkan dari orang yang merubah ibadah-ibadah yang sesuai syariat dengan cara menambah-nambah yang bid'ah. Maka dia keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini futur yang celaka. Itu dalam ibadah. Adapun dalam dunia, dia melakukan kemaksiatan. Baik. Jadi inilah makna hadis. Setiap amalan memiliki masa semangat. Setiap masa semangat memiliki masa futur. Maka siapa yang masa futurnya tetap berada dalam sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia selamat. Dia beruntung. Dan barang siapa yang masa futurnya kepada selain sunnahku, selain petunjukku, dia celaka, dia binasa. Baik. Ini jemaah sekalian yang kelima. Kemudian yang keenam, termasuk yang penting kita lakukan ketika futur melanda adalah mencari teman-teman yang baik dan membatasi diri kita dari pergaulan dengan teman-teman yang buruk, teman yang suka maksiat, teman yang pembicaraannya dunia dan dunia. Ini akan tambah membuat kita futur. Maka batasi pergaulan dengan mereka. Kalau terpaksa harus diputuskan secara total, tidak masalah, diputuskan secara total. Demi keselamatan kita. Dan bergaul dengan orang-orang baik, dengan kawan-kawan yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan, yang pembicaraannya tentang akhirat, tentang agama. Sama saja. Di kehidupan nyata maupun di medsos. Kita harus selektif dalam memilih kawan. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan penyesalan di hari kiamat. Orang-orang yang tersesat karena dulu di dunia salah memilih kawan. Dalam surat Al-Furqan mulai ayat ke-27. Wa yawma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit jari jemari mereka. Seraya mengatakan, aduhai, andaikan dahulu aku mengikuti jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani fulanan khalila. Aduhai, seandainya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman baikku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idh ja'ani. Karena teman baikku itu telah menyesatkan aku dari Al-Quran, dari kebenaran, setelah Al-Quran atau kebenaran itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan setan itu memang penipu manusia. Perhatikan jemaah sekalian. Penyesalan yang terlambat. Orang-orang yang menyesal di hari kiamat karena di dunia salah memilih kawan. Kawan yang menyesatkan dia. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Mathalul jalisi salih wa jalisi su'i au jalisi sau'i kamathali sahibil misk wa kiril haddad." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. La ya'damuka min sahibil misk imma tashtarihi au tajidu rihahu. Tidak akan luput untukmu dari penjual minyak wangi itu dua kemungkinan. Apakah engkau membeli minyak wanginya atau sekedar engkau dapatkan harum baunya.
Dua-duanya baik. Itulah perumpamaan teman duduk yang baik. Dapat manfaat. Walaupun sedikit. Waqirul haddad yahriku badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithah. Sedangkan pandai besi, maka dekat-dekat dengannya akan membakar badanmu atau pakaianmu. Karena dia kerjanya di api. Berurusan dengan api dan besi yang panas. Maka kalau kamu dekat-dekat dengan dia, apakah badanmu terbakar atau pakaianmu? Atau minimalnya engkau mencium darinya aroma yang tidak baik. Itulah jemaah sekalian, perumpamaan bergaul dengan teman yang buruk. Ada keburukan walaupun minimal tetap ada. Jadi hindari. Itu yang membuat futur semakin parah. Maka bertemanlah dengan yang baik. Juga dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu bagaimana agamanya, akidahnya, ibadahnya sangat bergantung pada sahabat dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memilih siapa yang hendak kalian jadikan sahabat dekat. Baik, ini yang ke-7. Atau yang ke-6 ya. Memilih teman bergaul yang baik. Kemudian yang ke-7, termasuk jemaah sekalian, yang dapat kembali menggelorakan semangat ibadah kita, semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya, serta mendakwahkannya adalah membaca sejarah para nabi dan rasul. Begitu pula para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Begitu pula sejarah sebaliknya, orang-orang yang menentang kebenaran dan apa akibat yang mereka dapatkan. Membaca kisah-kisah umat yang telah lalu untuk memetik pelajaran, terutama sejarah para nabi dan rasul. Jemaah sekalian, ini penting. Dan ini rahasianya mengapa dalam Al-Quran banyak kisah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sepertiga Al-Quran adalah kisah. Sepertiga Al-Quran adalah kisah. Allah kisahkan kepada kita dan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW tentang para Nabi dan Rasul terdahulu. Untuk apa? Allah jelaskan dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan nakussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan setiap mereka, para nabi dan rasul, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad tentang cerita-cerita yang terjadi pada mereka. Kisah-kisah mereka. Untuk apa? Manuthabbitu bihi fuadak, yang dengan itu kami kuatkan hatimu. Jadi jemaah sekalian, membaca kisah-kisah ini insya Allah memberi pengaruh positif pada hati kita, menumbuhkan semangat ibadah. Tapi kisah nyata yang kita baca, jangan kisah-kisah yang tidak nyata. Itu tercela dalam syariat. Para ulama salaf dulu mencela para al-qusas, para tukang cerita, tukang dongeng. Jadi bukan cerita di sini membaca novel, ya, cerpen, cerbung, dan lain-lain, tidak. Apalagi menonton video-video atau film-film yang padanya mengandung maksiat. Ditampakkan laki-laki dan perempuan, bahkan wanitanya tidak berhijab di dalam film-film tersebut. Sampai film yang mereka klaim Islami sekalipun, banyak sekali maksiatnya. Bukan seperti itu kisah-kisah yang dimaksudkan di sini. Tapi kisah-kisah nyata yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maupun yang ditulis oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Baik, ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8, hendaklah kita lakukan saat futur melanda adalah lebih mendalami ilmu agama. Dan kalau perlu,
minta nasihat secara khusus dari kawan kita atau dari seorang ustadz, dari seorang ulama, untuk memberi kita motivasi dalam beribadah, memberi semangat kepada kita. Jemaah sekalian, ini penting. Karena keimanan dan ketakwaan seseorang akan berjalan beriringan bersama ilmu yang dia pelajari. Semakin dalam, semakin luas yang dia pelajari, semakin kuat pula keimanan dan ketakwaannya. Maka dari itu, orang yang paling kuat keimanan dan ketakwaannya adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang paling berilmu. Yang paling berilmu tentang Allah dan tentang syariatnya. Oleh karena itu Allah menegaskan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang Allah. Tentang keagungan dan kebesarannya. Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Tentang hukum-hukumnya. Baik hukum syariatnya maupun hukum balasannya di akhirat. Semakin dalam kita pelajari itu, semakin kuat iman kita. Semakin baik ketakwaan kita. Dan inilah sebabnya mengapa Rasulullah SAW menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Juga sabda Nabi SAW, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Jadi penting menuntut ilmu, mendalami Al-Quran dan Sunnah. Semakin kita perdalam, kalau perlu meminta nasihat khusus, maka mintalah nasihat. Kemudian yang kesembilan, jemaah sekalian, termasuk yang penting kita lakukan ketika futur melanda adalah ingat mati. Dan ingat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah mati, yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini juga ilmu penting yang perlu kita pelajari. Dan renungkan bagaimana nasib kita di alam kubur. Bagaimana nasib kita di hari kebangkitan. Ini penting, jamaah sekalian. Dan di surat Ali Imran ayat 185 Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Allah ingatkan ini agar kita selalu ingat mati. Dan Nabi SAW bahkan memerintahkan kita bukan sekedar ingat mati, tapi perbanyak ingat mati. Aktsiru min dzikri hazimil ladzat, kata beliau SAW, perbanyaklah mengingat pemutus semua kelezatan dunia ini. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak ingat mati. Dan mengingatkan kita bahwa kematian itu adalah pemutus segala kelezatan dunia. Jemaah sekalian, di antara sebab orang yang malas-malasan ibadah, karena dia pingin tubuhnya nyaman kan? Tubuhnya enak, tubuhnya lezat. Maka jemaah sekalian, ingatlah itu hanya kelezatan sementara. Dan kematian akan segera memutusnya. Oleh karena itu, hendaklah kita rela menanggung beban-beban dalam beribadah demi kenyamanan yang lebih baik. Demi istirahat yang lebih nyaman di alam kubur. Di taman surga Allah Azza wa Jalla. Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah, mengatakan, man akthara dzikral mauti ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang memperbanyak ingat mati, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Barang siapa banyak ingat mati, maka dia akan menggapai 3 perkara. Yang pertama, ta'jilit taubah. Bersegera untuk bertobat kalau terjerumus dosa.
Wa qana'atil qalbi, yang kedua, hati yang qanaah. Hati yang menerima apa yang Allah berikan. Tidak gelisah hatinya, tidak susah hatinya memikirkan dunia ini. Wa nasyatil ibadah, yang ketiga, semangat ibadah. Ini 3 anugerah yang akan didapatkan oleh orang yang banyak ingat mati. Makanya ingat mati di sini jemaah sekalian, dengan kesadaran ada kehidupan setelah mati. Kalau ingat mati lalu semuanya jadi malas mau dilakukan, maka itu tidak benar. Ya, mau ngapa-ngapain udah malas karena besok mati. Atau mungkin besok mati. Bukan seperti itu. Justru harus lebih semangat. Kalau tahu besok mau mati, hari ini semangat ibadah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Sholli sholata muwaddi'." Solatlah kamu seperti solatnya orang yang akan mati. Akan segera meninggalkan dunia ini. Begitulah kita solat. Wa man nasiyahu uqiba bithalathin. Beliau berkata lagi, barang siapa melupakan kematian, dia akan ditimpa 3 perkara. Taswifit taubah. Yang pertama, menunda-nunda taubat. Lupa dia dengan kematian. Tunda-tunda dia taubat. Dia kira kematian bisa dia atur, sehingga dia bisa menunda taubat dulu. Padahal kematian tidak menunggu taubat kita jemaah sekalian. Wa tarkir ridha bil kafaf. Yang kedua, dia tidak ridho dengan pemberian Allah. Selalu tidak merasa cukup, selalu merasa sedikit. Padahal sudah cukup Allah berikan kepadanya. Nggak pernah puas dengan dunia. Kalau orang lupa dengan kematian, nggak pernah puas dengan dunia. Kemudian yang ketiga, wattakasul fil ibadah. Dan malas ibadah. Karena lupa dengan kematian, pikirannya dunia terus, makanya jadi malas ibadah. Jadi hendaklah kita ingat mati, dan ingat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhirat. Betapa dahsyatnya alam kubur itu. Betapa dahsyatnya hari kebangkitan. Oleh karena itu ini harus dipelajari juga. Baik, kita masuk jamaah sekalian poin terakhir yang ke-10. Ketika futur melanda, apa yang harus kita lakukan? Jauhi sebab-sebab futur itu. Jauhi sebab-sebabnya. Dan secara garis besar, sebab futur itu ada 2. Syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Ini sebab futur, jauhi. Syahwat dan syubhat. Nabi SAW mengatakan, Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghai fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syahwat yang menjerumuskan dalam dosa yang terdapat di perut-perut kalian dan kemaluan kalian. Dan syubhat-syubhat yang menyesatkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Jadi 2 hal ini. Syahwat dan syubhat. Syahwat yang menjerumuskan kita kepada maksiat. Dan syubhat yang menjerumuskan kita pada penyimpangan-penyimpangan akidah. Kesyirikan, kekufuran. Bid'ah-bid'ah. Maka jemaah sekalian, kalau begitu syubhat lebih berbahaya. Maka bagaimana lagi jika tertimpa kepada seseorang kedua-duanya sekaligus? Ada syahwat, ada syubhat sekaligus di situ. Maka tentu ini bahaya besar. Iya. Jadi secara garis besar, ini yang harus kita jauhi. Syahwat dan syubhat. Namun perinciannya syahwat dan syubhat, ini membutuhkan penjelasan panjang lebar. Insya Allah kita bahas di kesempatan yang lain. Tetapi jemaah sekalian, saya ingin mengingatkan penjelasan ulama ahli tafsir tentang mengapa orang-orang munafik itu malas ibadah. Dalam surat An-Nisa ayat 142 kita sebutkan tadi. Orang-orang munafik itu selalu futur mereka sepanjang hidup mereka. Kecuali mereka bertobat dari kemunafikan. Selama mereka masih menjadi munafik, sepanjang hidup mereka futur, malas beribadah. Beribadah dalam keadaan bermalas-malasan.
Maka apa sebabnya? Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Karena 4 sebab. Yang pertama, niat mereka bukan untuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Niat mereka tidak ikhlas. Ini sebab mereka futur. Yang kedua, mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, adanya pahala dan hukuman. Karena mereka orang kafir. Ini sudah tingkatan kekufuran. Seorang, kenapa nggak beribadah? Kenapa malas ibadah? Ya karena dia nggak yakin adanya hari kebangkitan. Kalaupun dia yakin, yakinnya bercampur keraguan. Makanya malas ibadah. Na'udzubillah, ini bukan sekedar futur lagi. Ini pembatal keislaman. Kalau ragu dengan adanya hari kebangkitan. Apalagi tidak yakin sama sekali. Ini yang tertimpa kepada orang munafik. Iya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, karena tujuan mereka beribadah cuma untuk tujuan dunia. Supaya selamat fisik dan harta mereka. Ini yang ketiga, tujuan dunia. Beribadah untuk tujuan-tujuan dunia, ini penyebab futur. Kenapa hijrah nggak kerja lagi di tempat riba misalkan? Supaya ekonomi lebih maju. Ya subhanallah jemaah sekalian. Jangan jadikan itu tujuan berhijrah. Tujuan berhijrah supaya selamat di akhirat. Kalau tujuannya supaya ekonominya lebih membaik, nggak terjerat hutang lagi, itu tujuan yang rendah. Itu tujuan yang rendah. Tujuan utama adalah selamat di akhirat. Karena Allah semata-mata. Tidak masalah diikutkan tujuan dunia. Apalagi tujuan dunia untuk akhirat juga tidak mengapa. Itu tidak tercelah. Iya. Maka orang seperti ini kalau ketika dia berhijrah dan ternyata ekonominya tidak membaik, dia pun nggak sabar. Dia kembali menjadi futur. Dia kembali menjadi futur. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Imam At-Tabari rahimahullah, karena orang-orang munafik itu tidak meyakini kewajiban ibadah. Maka mereka malas-malasan untuk mengamalkannya. Tidak meyakini syariat yang ditetapkan atas mereka. Makanya mereka malas-malasan melakukannya. Iya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menambahkan satu sebab lagi. Selain daripada yang telah disebutkan oleh Imam At-Tabari. Yaitu yang kelima, mereka tidak mengerti makna. Tidak mengerti hikmah dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Mereka taunya lakukan saja, nggak tahu apa yang ada di balik itu, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah yang Allah akan anugerahkan kepada kaum muslimin berupa kebaikan-kebaikan dari balik ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Baik. Jemaah sekalian, juga termasuk sebab futur adalah maksiat, dosa-dosa. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat terhadap kaidah al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita melakukan amal ketaatan dan berkurang karena kita melakukan dosa. Kalau iman berkurang, ya otomatis semangat ibadah melemah. Kenapa iman berkurang? Karena dosa. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, Innal abda idza aznaba dzamban kanat nuktatan sauda fi qalbihi. Seorang hamba kalau dia melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in taba minha saqula qalbuhu wa in zada zadat. Kalau dia tobat dari dosa itu, bersih lagi hatinya. Tapi kalau dia tambah melakukan dosa, maka titik hitam itu pun bertambah. Bayangkan jamaah sekalian, kalau titik hitam itu semakin banyak, akhirnya menutupi hati. Kalau sudah menutupi hati, sudah nggak ada lagi semangat untuk beribadah sama sekali. Dan inilah ron, penutup hati yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Nabi SAW membaca ayat ini. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun.
Sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Mereka bukan tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami ilmu agama, bukan. Tapi di hati mereka ada penutup. Bal rana ala qulubihim. Di hati mereka ada penutup. Apa penyebab hati mereka tertutup? Makanu yaksibun, dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi kemaksiatan ini ditinggalkan. Baik. Terakhir jemaah sekalian, para ulama juga mengingatkan, termasuk sebab tertimpa futur adalah berlebih-lebihan di dalam beragama. Atau memaksakan diri melakukan amalan, walaupun dengan cara yang menyusahkan diri. Berlebih-lebihan, melampaui batas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah wa hablun mamdudun baina sariyatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, lalu beliau melihat tali yang terbentang di antara dua tiang. Ada tali terbentang dari atas ke bawah di antara dua tiang. Faqala ma hadza? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ini? Qalu li Zainab tusalli fa idza kasalat aw fatarat amsakat bihi. Maka para sahabat menjawab, tali itu miliknya Zainab. Beliau radhiyallahu anha melakukan salat. Kalau beliau sudah malas atau sudah kelelahan, maka beliau berpegang di tali tersebut. Subhanallah. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, halluhu, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza kasala aw fatara qa'ada. Hendaklah setiap kalian melakukan salat sunnah dalam masa semangatnya, dia bersemangat juga melakukan salat sunnah, maka ketika datang rasa malas atau futur, maka hendaklah dia istirahat. Hendaklah dia beristirahat. Jadi, kalau sudah capek, muncul rasa malas dalam beribadah, jangan memaksakan diri ketika tubuh kita nggak sanggup lagi. Nggak sanggup berdiri misalkan, lalu dipaksakan menggunakan tali. Nah, itu melampaui batas. Lakukan saja semampunya. Ya, jadi jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Jadi jangan melakukan yang di luar batas kemampuan kita. Itu maknanya. Jangan kita memaksakan diri untuk melakukan ibadah di luar batas kemampuan kita. Dan dengan beristirahat sejenak, insya Allah Ta'ala itu juga akan mengembalikan semangat dalam beribadah. Baik. Jadi jemaah sekalian, jangan kita berlebih-lebihan dalam agama. Apalagi sampai keluar dari batas ajaran agama. Ini juga penyebab futur. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Inilah 10 yang harus kita lakukan ketika futur melanda. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.